Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Innalhamdulillah, segala puji sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa Allah pertemukan di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang insyaallah barakah ini, dan kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus menggali ilmu bersama dengan Syekh dan juga kawan-kawan yang insyaallah Allah berkahi insyaallah, amin. Tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW salawat terbaik di hari yang terbaik sebagai bentuk adab kita atas segala bentuk perjuangannya, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW di jannahnya kelak insyaallah, amin. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang fikih ibadah dengan referensi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Habib Ahmad Zain Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Labib Najib Abdullah dan akan diterjemahkan oleh Ustadz Bambang Ridho LC Hafizahumallahu ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kajian malam hari ini Allah jadikan ilmu kita ini bermanfaat insyaallah, amin. Langsung saja tanpa berlama-lama saya berikan kepada Ustadz Bamarijo. Tafadhol Ustadz. Syukran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala sayyidil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman dalam agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan dan ucapan. Allahumma amin. Nah, في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول الصلاة وما يتعلق بها من شروط وأركان وأبعاض وهيئات. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang salat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk syarat sah salat, kemudian rukun-rukun salat, kemudian sunnah ab'ad salat, dan kemudian sunnah hayat salat. وأرجو أنكم قد ذاكرتم دروسكم بشكل جيد، لأن العلم إذا ذاكره صاحبه فإنه يثبت في ذهنه وقلبه، وإذا غفل عن مذاكرته فإنه سريعا ما ينسى. Dan Syekh berharap mudah-mudahan antum semua sudah mengulang-ulang pelajaran kita yang telah lalu, karena tentunya ilmu itu harus diulang-ulang untuk dipelajari, karena dengan begitu ilmu kita akan melekat.
Sebaliknya kalau kita lalai dari mengulang-ulang pelajaran kita, maka ilmu kita akan mudah hilang. واليوم إن شاء الله تعالى سيكون كلامنا حول ما يبطل الصلاة. Pada hari ini insya Allah kita akan mulai mempelajari hal-hal atau perkara-perkara yang dapat membatalkan salat. قال رحمه الله تعالى ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا إن كثر. Penulis dalam buku Ar-Risalah Al-Jami'ah mengatakan bahwasanya hal-hal yang membatalkan salat adalah diantaranya berbicara dengan sengaja walaupun hanya dengan 2 huruf dan berbicara karena terlupa jika banyak. الكلام في الصلاة بارك الله فيكم إما أن يكون عمدا وإما أن يكون نسيانا. Jadi berbicara saat kita sholat itu bisa ada dalam dua keadaan. Bisa jadi karena kita berbicara secara sengaja dalam sholat atau kita berbicara karena lupa atau tidak sengaja dalam sholat. فإذا تكلم في صلاته عامدا فإن صلاته تبطل حتى ولو تكلم بحرف واحد مفهم. Dalam sholat kalau kita berbicara dengan sengaja maka itu dapat membatalkan sholat. Bahkan kalau kita berbicara hanya dengan 1 huruf yang memiliki makna, itu dapat membatalkan sholat. مثال ذلك بحرف مفهم لو قال قي. Contoh dari berbicara 1 huruf yang dapat membatalkan sholat kalau dengan sengaja adalah qi. Qi ini dalam bahasa Arab artinya adalah perintah. Kata perintah hindarilah. Ini qi ini 1 huruf dalam bahasa Arab punya makna. Ini bisa membatalkan sholat kalau diucapkan dengan sengaja dalam sholat. قي فعل أمر من الوقاية. Jadi qi itu artinya tadi sebagaimana saya sebutkan dari wiqayah, fi'lul amri dari wiqayah, bentuk kata perintah dari wiqayah artinya hindarilah. ومثله عي فعل أمر من الوعي. Kemudian افهم. Kemudian juga ai, 1 huruf ini adalah fi'lul amri minal wa'i, yaitu bentuk kata perintah dari wa'ayai yang artinya adalah pahamilah. إذن هذا حرف لكنه مفهم وهذا حرف لكنه مفهم فلو تكلم عامدا بحرف مفهم بطلت صلاته. Jadi qi dan ai itu adalah contoh dari 1 huruf yang memiliki makna. Kalau diucapkan 1 huruf ini dengan sengaja dalam salat maka dapat membatalkan salat. ولو تكلم في صلاته بحرفين ولو غير مفهمين مثل من عن تبطل صلاته. Atau kalau kita berbicara dengan sengaja yakni amdan. نعم عمدا هذا كله عمدا هنا. Atau kalau kita berbicara dengan sengaja 2 huruf walaupun 2 huruf itu tidak memiliki makna yang jelas yang dapat dipahami. Contohnya seperti min atau an. Min ini dalam bahasa Arab artinya adalah dari. Kalau kita cuma mengucapkan min itu kan nggak ada maknanya, nggak bisa dipahami. Atau an, dari juga, itu kan tidak bisa dipahami maknanya, hanya seperti itu saja. Tapi kalau 2 huruf walaupun tidak dapat dipahami, ini bisa membatalkan sholat kalau diucapkan secara sengaja. أما لو تكلم ناسيا ننظر إن كان الكلام كثيرا تبطل صلاته. Tetapi kalau berbicara dalam salat itu karena lupa, bukan sengaja, maka kita lihat dulu. Kalau yang diucapkan itu banyak dan lupa, maka itu baru batal. Tetapi kalau sedikit tidak batal. وإن كان الكلام قليلا وهو ناس طبعا وإن كان الكلام قليلا لا تبطل صلاته. Adapun kalau kita berbicara karena lupa dalam sholat tetapi sedikit, yang kita ucapkan sedikit, maka tidak batal sholat kita. طيب ما معنى كثيرا قالوا كثيرا معناها أن يتكلم ب6 كلمات عرفية. Kemudian بأكثر من 6 كلمات عرفية.
أكثر من 6 كلمات عرفية. Jadi kemudian apa standar minimal dari 6 yang kita katakan standar banyak yang dari yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau diucapkan walaupun karena lupa itu dapat membatalkan sholat, maka maksudnya adalah standar minimalnya adalah lebih dari 6 kata secara adat. Jadi secara ma'ruf, secara urf, kalau lebih dari 6 kata maka ini walaupun diucapkan secara lupa maka dapat membatalkan sholat. فمثلا لو كنت تصلي وسألني أو كنت أصلي أنا وسألني الأستاذ رضا أين ذهبت في الصباح؟ فقلت نسيت أني في الصلاة، قلت ذهبت إلى المسجد فصليت الجمعة ثم عدت أنا والأستاذ عبدان إلى البيت. هذا كلام كثير واضح، إذن تبطل صلاتي. نعم. Contohnya adalah misalnya Syekh misalnya lagi sholat, kemudian saya bertanya kepada Syekh, kemana engkau tadi, pergi kemana engkau tadi, gitu kan. Kemudian Syekh menjawab dan itu lupa, bahwasanya Syekh menjawab dalam keadaan lupa bahwasanya beliau sedang sholat. Kemudian beliau menjawab, saya tadi pergi sholat bersama Abdan dan kemudian saya pergi ke sini. Itu kan banyak, lebih dari 6. Maka itu walaupun lupa tetapi banyak, lebih dari 6, maka itu membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Idza kana al-kalamu qalilan, kam qalilan? 6 kalimatin fa aqal. 6 kalimatin fa aqal fa inna as-salata la tabtul. Tetapi kalau kita berbicara karena lupa dalam sholat, sedikit, yang dimaksud sedikit sini adalah 6 kata atau kurang darinya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kuntu usalli, sa'alani al-ustadz Ridha wa ana fi as-salah, aina al-hatif? Nasitu anni fi as-salah, qultu fawqa at-tawilah. Wadih? Fawqa at-tawilah. Kalimatan. La tabtul as-salah li'annani takallamtu bikalamin qalilin nasiyan. Nah. Contohnya ya, lupa berbicara karena lupa dalam sholat dan perkataannya sedikit adalah misalnya Syekh lagi sholat, kemudian saya bertanya kepada Syekh, di mana handphonenya? Kemudian Syekh lupa berbicara, menjawab di atas meja. Nah, itu cuma 2 kata, itu fauqat tawilah, 2 kata saja. Maka ini sedikit dan lupa, maka ini tidak membatalkan sholat. Idzan al-khulasatu anna al-kalama fi as-salah idza kana 'amdan tabtulu as-salah walau biharfin mufhim aw biharfaini ghairi mufhimain. Hadha idza kana 'amdan. Amma idza kana al-mutakallimu nasiyan fi athna'i as-salah فإنها تبطل إذا كان الكلام كثيرا. ما معنى كثيرا؟ أكثر من 6 كلمات عرفية. أما إذا كان الكلام قليلا فإن الصلاة لا تبطل. أحسنت. Jadi ringkasannya adalah kalau kita berbicara di dalam sholat, kalau berbicaranya karena sengaja, walaupun 1 huruf yang dapat dipahami atau 2 huruf walaupun tidak dapat dipahami, maka dapat membatalkan sholat. Tetapi kalau berbicaranya lupa, kalau lebih dari 6 kata, maka itu baru membatalkan sholat. Kalau kurang atau 6 kata atau kurang sedikit, maka itu tidak membatalkan sholat. Al-amru tsani alladhi tabtulu bihi as-salah wa huwa al-'amalul katsir. Kemudian pembatal sholat yang kedua adalah bergerak banyak, melakukan gerakan yang banyak. Al-'amalul katsir tabtulu bihi as-salah lakin bi syurut. Berbuat banyak atau bergerak banyak dalam sholat dapat membatalkan sholat, tetapi nanti ada syarat-syaratnya sehingga bisa dikatakan batal. Fanaqulu tabtulu as-salatu bil-'amali bisyurutin. Maka kita katakan bahwasanya sholat bisa batal kalau seseorang melakukan gerakan dengan beberapa syarat. الشرط الأول أن يكون هذا العمل كثيرا. Syarat yang pertama, gerakan tersebut banyak. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل متواليا. Kemudian gerakan yang banyak itu dilakukan mutawalian atau berturut-turut. والشرط الثالث أن يكون هذا العمل بعضو كبير. Kemudian syarat yang ketiga adalah gerakan tersebut gerakan dari anggota tubuh yang besar. فلو أنه فعل عملا قليلا في الصلاة مثل أنه خطأ خطوة واضح لا تبطل الصلاة بذلك.
Kalau seseorang sholat kemudian dia melangkah satu langkah saja, maka ini sedikit, maka ini tidak membatalkan sholat. لماذا لا تبطل؟ لأن العمل قليل. Mengapa tidak batal? Karena hanya sedikit gerakannya. ولو أنه خطأ خطوة ثم توقف ثم خطأ خطوة ثانية ثم توقف ثم خطأ خطوة ثالثة ثم توقف، أي بين كل عمل وعمل يوجد فاصل، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لماذا لا تبطل؟ لأنه غير متوال. واضح؟ Tetapi kalau misalnya kita sholat, kemudian tadi kita melangkah satu langkah, kemudian berhenti sejenak, melangkah yang kedua lagi, berhenti sejenak dulu, maju lagi satu langkah lagi, kemudian berhenti sejenak lagi, maka ini tidak membatalkan sholat. Mengapa? Karena walaupun tiga, tetapi tidak berturut, ghairu mutawali, maka ini tidak membatalkan sholat. الشرط الثالث أن يكون العمل بعضو كبير مثل اليد عضو كبير، ومثل القدم الرجل، ومثل الرأس، هذه أعضاء كبيرة. أما لو كان العمل بعضو صغير مثل الأصبع لكن الكف مستقرة هكذا، مثلا الكف في مكانها لكن يفعل هكذا مثلا، لا تبطل صلاته. واضح؟ لو كان مثلا يحرك جفنه لا تبطل صلاته. نعم هذا مكروه لكن الصلاة لا تبطل به. واضح؟ لأن هذا الجفن والأصبع فقط أعضاء صغيرة. نعم. Adapun syarat yang ketiga tadi kita katakan dengan anggota tubuh yang besar. Contohnya tangan, gerakan tangan ini adalah anggota tubuh yang besar, atau kaki sebagaimana tadi dicontohkan Syekh. Adapun kalau yang digerakkan adalah anggota tubuh yang kecil, contohnya adalah jari. Dengan syarat tadi telapak tangannya tidak gerak sebagaimana tadi dicontohkan Syekh, misalnya seperti ini, ya hanya jarinya saja, atau misalnya kelopak matanya bergerak, maka itu tidak membatalkan sholat karena itu adalah anggota tubuh yang kecil. Termasuk anggota tubuh yang besar adalah menggerakkan kepala juga. Itu termasuk gerakan yang dengan anggota tubuh yang besar, kepala. Faham? طيب انتبه معي. قال لك العمل الكثير كثلاث خطوات. كيف ثلاث خطوات؟ لو كنت أصلي مثلا هنا ففعلت هكذا تبطل صلاتي. واضح؟ نعم. Dan yang dimaksud dengan bergerak banyak itu adalah contohnya 3 langkah sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Syekh, 1, 2, 3 langsung itu bisa membatalkan sholat yang demikian. الخطوة الواحدة أن تنقل القدم، هذا خطوة، فإذا نقلت هذه إلى جانبها هكذا هذه واحدة، الآن واحدة. لكن لو فعلت هذه خطوة ثم هذه إلى الأمام 2 مرة أخرى، انتبه معي، هكذا خطوة، إذا كانت الأخرى إلى هنا إلى جانبها واحدة، لكن لو كنت هنا فعلت الأولى هنا والثانية هنا 2. فهمنا؟ إن شاء الله. Jadi kita ingin mengetahui 1 langkah, 2 langkah seperti apa. Contoh 1 langkah misalnya gini, kalau kita tadi Syekh kaki kanan maju ke depan, kemudian kaki kiri maju ke depan di sebelahnya pas kaki kanan, maka itu satu langkah. Tetapi kalau kaki kanan maju ke depan, kemudian kaki kiri maju ke depan tetapi tidak di sampingnya kaki kanan, langsung di depannya lagi, maka ini dua langkah. Bisa dipahami ya? الثالث الأكل بضم الهمزة، الأكل والشرب. Kemudian hal yang selanjutnya yang dapat membatalkan sholat adalah makan dan minum. Makan dalam bahasa Arab al-uklu dengan dhammah, hamzahnya dengan dhammah. Makan dan minum dapat membatalkan sholat. والمقصود إذا كان يوجد طعام في الفم ثم ابتلعته في أثناء الصلاة فإن صلاتك تبطل. Maksudnya adalah misalnya ada makanan di mulut kita, kemudian kita makan saat kita sedang sholat, maka ini dapat membatalkan sholat.
قال والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. Kemudian juga di antara hal yang dapat membatalkan salat adalah tersingkapnya aurat jika tidak segera ditutup. قال وانكشاف. أسألكم سؤال، هل يوجد فرق بين كشف العورة وانكشاف العورة؟ Jadi beliau ingin bertanya, ada perbedaan atau tidak antara menyingkap aurat dan tersingkapnya aurat? Ada perbedaan atau tidak? ما الفرق بينهما؟ يعني بالعمدا وبغير عمد. الذي بالعمد ما هو؟ كشف أو انكشاف؟ كشف بالعمد. نقول إذا كشف عورته بطلت الصلاة مباشرة. Jadi perbedaan dari menyingkap dan tersingkap adalah tadi kalau menyingkap itu sengaja, kita yang melakukan. Kalau tersingkap tidak sengaja. Nah, kalau seseorang menyingkap, membuka auratnya dalam salat, maka itu dapat membatalkan salatnya. وأما إذا انكشفت عورته بمثال بريح، امرأة تصلي فجاءت الريح ورفعت خمارها فبان شعرها أو بانت رقبتها عنقها، نقول إذا سترت حالا لا تبطل الصلاة، وإذا تأخرت تبطل الصلاة. Contohnya adalah adapun kalau tersingkap aurat. Contohnya kita contohkan misalnya ada perempuan sedang sholat, kemudian tersingkap auratnya karena ada angin, sehingga angin tersebut membuat kerudung perempuan tersebut terbuka, sehingga kemudian rambutnya terlihat atau lehernya terlihat. Kalau perempuan tersebut menutup langsung auratnya, maka tidak batal sholatnya. Tetapi kalau tidak ditutup secara langsung, dia tahu tapi tidak ditutup secara langsung, masih menunggu beberapa saat gitu, nah itu dapat membatalkan salat. ثم قال رحمه الله ووقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل. Kemudian juga di antara hal yang dapat membatalkan salat adalah terjatuhnya atau kita tertimpa najis jika tak segera dibuang dan dalam kondisi najis tersebut tidak terangkat atau terbawa oleh dirinya. نفترض على سبيل المثال أن هذا شيء نجس وفي أثناء الصلاة وقع علي، سقط هنا، فأنا فعلت به هكذا بهذا الشكل، الآن ألقيت النجاسة من غير حمل مباشرة لا تبطل الصلاة. Maka contohnya adalah misalnya ya tadi saya mencontohkan, misalnya ada sesuatu jatuh najis, ini sesuatu yang najis jatuh ke pundak saat sholat. Kemudian kalau kita singkirkan, ya dicontohkan tadi dengan disentil, maka itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau dihilangkan najis itu dengan dibawa, nah, kita ambil, kita pegang begini, nah, itu dapat membatalkan sholat. Tetapi kalau hanya seperti ini tanpa ada membawanya, maka itu tidak membatalkan sholat. أما بارك الله فيكم لو أنني النجاسة وقعت هنا ثم تركتها قليلا لم ألقيها مباشرة تبطل الصلاة. Begitu juga dapat membatalkan sholat kalau kita tertimpa najis, misalnya terkena najis, ya. Kemudian ya kita tahu, kemudian kita tinggalkan beberapa saat, kita diamkan dulu, tidak langsung dihilangkan, maka itu juga dapat membatalkan sholat. ولو أنني بارك الله فيكم وقعت النجاسة هنا فحملتها حملا هكذا ووضعتها هنا تبطل الصلاة. Kemudian juga tadi sebagaimana saya sebutkan, kalau tadi ada najis, terkena najis kita di sini saat sholat, kemudian kita pindahkan najis tersebut dengan kita bawa. Kita pindahkan ke suatu tempat dengan kita bawa. Ini juga dapat membatalkan sholat. لأن من يحمل النجاسة في صلاته تبطل صلاته. Karena orang yang membawa najis saat sholat, maka itu dapat membatalkan sholatnya. Hatta walau kana jahilan aw nasiyan. Sekalipun orang tersebut tidak tahu hukumnya, jahil atau karena dia lupa. Faman shalla wa alayhi najasatun wa huwa la ya'lam aw kana nasiyan fa alayhi an yu'id as-salata marratan ukhra.
Maka orang yang sholat kemudian tertimpa najis, sekalipun dia tidak mengetahui atau karena dia lupa, maka sholatnya batal dan dia harus mengulang sholatnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yubtiluha ay wa yubtilu as-salah sabqul imami bi ruknaini fi'liyain wa kadha at-takhallufu bihima bighairi 'udhr. Begitu juga hal yang dapat membatalkan sholat seseorang adalah mendahului imam sebanyak 2 kali rukun gerakan dan juga terlambat dari imam dengan 2 kali rukun gerakan dan tanpa halangan. Law kuntu ana ma'muman wal imamu fil qiyam wa ana fil qiyam thumma inna al imama raka' wa ana lam arka' baqitu fil qiyam thumma inna al imama i'tadal yaqulu sami'a Allahu liman hamidah wa ana la azalu fil qiyam ثم إن الإمام سجد وأنا لا أزال في القيام كم بيني وبين الإمام أركان 2 الركوع والاعتدال أما السجود هو فيه الآن وأنا في القيام بيننا كم بيننا ركنان صح إذن تبطل صلاتي إلا إذا كان التأخر بعذر مثلا لم أقرأ الفاتحة نسيت قراءة الفاتحة فتأخرت لأجل قراءة الفاتحة هنا لا تبطل أما لو تأخرت عامدا فإن صلاتي تبطل متى تبطل؟ إذا سبقني الإمام بكم؟ ركنين فعليين الركوع الركن الأول والاعتدال الركن الثاني انتهى من الاعتدال متى ينتهي من الاعتدال؟ فإذا سجد بطلت صلاتي فهمنا؟ نعم. Jadi contohnya adalah misalnya ya ada seseorang makmum sholat, dia sedang dalam keadaan berdiri, imamnya juga berdiri, imamnya ruku, si makmum masih berdiri, imamnya i'tidal, si makmum masih berdiri juga, imamnya sujud, si makmum masih berdiri, maka ini artinya dia sudah tertinggal 2 rukun fi'li, rukun gerakan, ruku dan i'tidal, maka ini dapat membatalkan sholat kalau tanpa uzur. Kalau dengan uzur, contoh uzur adalah misalnya ya makmum tadi masih berdiri karena dia lupa untuk membaca Al-Fatihah. Kemarin pertanyaan ada seperti itu. Kemudian dia membaca Al-Fatihah dulu sehingga dia terlambat dari imam 2 rukun gerakan, 2 rukun fi'li, maka ini tidak membatalkan sholat. Jadi kalau tanpa uzur amdan sengaja maka membatalkan sholat, tetapi kalau dengan uzur tidak membatalkan sholat. Amma as-surah ats-tsaniyah idza ana sabaqtu al-imam الآن في السورة الأولى أنا تأخرت والإمام تقدم في السورة الثانية الآن الإمام في القيام وأنا في القيام الإمام لا زال قائما وأنا ركعت الإمام لا زال قائما وأنا قلت سمع الله لمن حمده الإمام لا زال قائما وأنا أسجد أنا سبقت الإمام بكم؟ بركنين فعليين بلا عذر تبطل صلاتي. Nah. Kemudian contoh yang berikutnya adalah contoh, kalau tadi kan yang pertama adalah contoh kita didahului imam. Kalau ini kita makmum mendahului imam. Kalau misalnya contoh mendahului imam, makmum berdiri, imam berdiri. Imam masih berdiri, makmum sudah ruku. Imam masih berdiri, makmum tadi sudah i'tidal. Imam masih berdiri, makmum tadi sudah sujud. Artinya si makmum sudah melampaui imam, mendahului imam 2 rukun fi'li, 2 rukun gerakan. Maka kalau tanpa uzur, maka ini dapat membatalkan salat. Baik. Lau anna al-imam sabaqa al-ma'mum bi ruknin wahid. هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل؟ طبعا بغير عذر. هل تبطل أو لا تبطل؟ ماذا قال في الكتاب؟ متى تبطل؟ بركنين. أي ماذا تفهم؟ أنه بركن واحد لا تبطل. واضح؟ وكذلك لو تأخر المأموم عن الإمام ركنا واحدا لا تبطل، إنما تبطل إذا سبقه بركنين بغير عذر، أو إذا تأخر بركنين بغير عذر. إذن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يسبق بركنين
أو يتأخر بركنين. الشرط الثاني أن يكون بغير عذر. نعم. Jadi kalau kita tanyakan ya, kalau makmum terlambat dari imam atau mendahului imam hanya satu rukun fi'li saja, maka yang kita pahami dari perkataan penulis adalah tidak batal. Jadi ringkasannya batal kalau ada dua syarat. Yang pertama didahului atau mendahului dengan dua rukun fi'li, ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah kalau tanpa uzur. Tetapi kalau hanya satu saja, mendahului atau didahului satu rukun fi'li dan dengan uzur, maka itu tidak membatalkan salat. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فإن خلاصة الكلام أن الذي يبطل الصلاة أن يسبق المأموم الإمام بركنين فعليين بلا عذر أو يتأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين بلا عذر. نعم. Jadi sekali lagi ringkasannya, yang membatalkan salat adalah mendahului atau didahului, makmum mendahului imam atau makmum didahului imam dengan dua rukun fi'li, dua rukun gerakan dengan tanpa uzur. Ini yang membatalkan salat. ثم ذكر لك الذين لا تصح الصلاة خلفهم فقال لك لا تصح الصلاة خلف كافر واحد. لا تصح الصلاة خلف كافر. نعم. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya tidak sah salat seorang muslim di belakang orang kafir. نعم. ولا تصح صلاة رجل خلف امرأة وخنثى. صح؟ نعم. نعم. Kemudian juga penulis menyebutkan tidak sah salat seorang laki-laki muslim di belakang wanita atau khuntha. الإمام بارك الله فيكم قد يكون رجلا وقد يكون خنثى وقد يكون امرأة. الخنثى من عنده آلة رجل وآلة امرأة. تفضل. Jadi imam itu kan bisa jadi imamnya adalah laki-laki atau imamnya adalah khuntha. Khuntha itu adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Bukan banci, tetapi seseorang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki satu, alat kelamin perempuan yang dua. انتبه معي اترك الكلام الذي لا فائدة منه. رجل يصلي خلف رجل تصح ولا تصح؟ تصح. Kalau laki-laki sholat bermakmum kepada laki-laki, imamnya laki-laki, maka sah sholatnya. خنثى يصلي خلف رجل تصح ولا تصح؟ تصح. Kalau khuntha bermakmum kepada laki-laki, imamnya laki-laki, maka sah sholatnya. امرأة تصلي خلف رجل تصح. Wanita bermakmum kepada laki-laki, maka juga sah sholatnya. رجل يصلي خلف خنثى يصح ولا لا يصح. Adapun laki-laki bermakmum kepada khuntha, maka tidak sah. خنثى يصلي خلف خنثى يصح ولا يصح. Khuntha bermakmum kepada khuntha, maka tidak sah. لا يصح. لماذا؟ لأن يمكن أن يكون هذا امرأة وهذا رجل إذا لا يصح. Mengapa demikian? Karena bisa jadi imam yang khuntha tadi ada kemungkinan dia adalah wanita, sementara khuntha yang makmum bisa jadi ada kemungkinan dia laki-laki. امرأة تصلي خلف أنثى يصح. Adapun wanita bermakmum kepada khuntha, maka sah. رجل يصلي خلف امرأة لا يصح. Laki-laki bermakmum pada wanita tidak sah. خنثى تصلي خلف امرأة لا تصح. Khuntha bermakmum kepada wanita juga tidak sah. امرأة تصلي خلف امرأة إذا كم عدد الحالات؟ عدد الحالات كلها توتل 9. كم عدد الحالات الصحيحة؟ 5. كم عدد الحالات غير الصحيحة؟ 4. فهمنا المسألة؟ أحسنتم.
Jadi wanita terakhir, wanita bermakmum kepada wanita juga sah. Jadi semua keadaannya yang tadi kita jelaskan ada 9. Gambaran yang sah bermakmumnya ada 5, yang tidak sah ada 4. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang Islam, laki-laki, merdeka bukan budak, dan di dalam kota tempat ia tinggal, bukan dalam keadaan safar, tanpa halangan yang diterima oleh atau tanpa uzur yang diperbolehkan oleh syariat seperti sakit dan hujan. قال الجمعة فرض عين. فرض عين ما يجب على كل مسلم أن يفعله. Jadi tadi dikatakan bahwasanya sholat Jumat hukumnya fardu ain. Maksudnya fardu ain adalah harus atau wajib dilakukan oleh setiap muslim. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. Adapun fardu kifayah adalah hal-hal yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang yang cukup, maka gugurlah dosa dari orang-orang yang lainnya. فصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم خرج من الكافر. Maka sholat Jumat ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Berarti kalau orang kafir tidak wajib. ذكر خرجت المرأة فلا تجب عليها الجمعة. Maka muslim laki-laki, berarti kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. لكن المرأة إذا صلت الجمعة فإنها تصح منها. Tetapi kalau perempuan sholat Jumat maka sah. قال حر خرج العبد فلا تجب عليه الجمعة. Muslim laki-laki merdeka, artinya kalau budak maka tidak wajib sholat Jumat. لكن العبد لو صلى الجمعة تصح منه. Tetapi kalau budak tersebut sholat Jumat maka sah-sah saja. قال حاضر أي ليس مسافرا. Kemudian muslim laki-laki merdeka hadir. Maksudnya hadir di sini tidak dalam keadaan safar. فلا تجب الجمعة على المسافر لكن إذا صلى المسافر الجمعة تصح منه. Jadi musafir tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau musafir tersebut sholat Jumat maka sah. قال بلا عذر شرعي كالمرض والمطر فلا تجب الجمعة على المريض لكنه لو صلى الجمعة تصح منه. Begitu juga di antara sifat kriteria lainnya wajib seorang sholat Jumat adalah kalau tidak ada uzur syar'i, tidak memiliki uzur syar'i. Di antara uzur syar'i adalah sakit. Tetapi kalau orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau orang sakit sholat Jumat maka sah. ويسقط وجوب الجمعة بوجود المرض. Jadi gugur kewajiban sholat Jumat kalau seseorang sakit. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط الجمعة خطبتان. Kemudian penulis mengatakan di antara syarat-syarat Jumat adalah khutbah, 2 khutbah. هاتان الخطبتان لا بد فيهما من أركان. Dan 2 khutbah ini harus dipenuhi rukun-rukunnya. وأركان الخطبة تنقسم إلى 3 أقسام. Dan rukun-rukun khutbah terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. القسم الأول ما يكون في الخطبتين. Bagian yang pertama, macam pertama adalah rukun-rukun yang ada di dalam khutbah. والقسم الثاني ما يكون في الخطبة الثانية. Jadi bagian yang pertama tadi adalah rukun-rukun yang harus ada di 2 khutbah. Kalau rukun yang kedua atau macam yang kedua adalah rukun yang harus ada hanya di khutbah yang kedua. والقسم الثالث ما يكون في إحدى الخطبتين إما في الأولى وإما في الثانية. Kemudian macam yang ketiga adalah rukun yang harus ada di salah satu khutbah. Boleh di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. فالذي يكون في الخطبتين 3 أركان. Adapun yang wajib atau harus ada di 2 khutbah, di kedua khutbah, maka ada 3. أولها حمد الله تعالى. Yang pertama adalah hamdulillah ta'ala, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والثالث الوصية بالتقوى. Kemudian yang ketiga adalah berwasiat takwa. وأما الذي يكون في الخطبة الثانية فهو الدعاء للمؤمنين. Adapun rukun yang harus ada hanya di khutbah yang kedua saja adalah doa kebaikan untuk kaum muslimin. وأما الذي يكون في إحدى الخطبتين فهو قراءة آية كاملة مفهمة. Kemudian adapun rukun yang harus ada di antara atau bukan di antara, di salah satu kedua khutbah. Jadi boleh di khutbah satu, khutbah pertama atau khutbah kedua, yaitu membaca satu ayat sempurna yang dapat dipahami. فمجموع الأركان بارك الله فيكم 5. Jadi total rukun semuanya jumlahnya ada 5. Hamdulillah ta'ala. Yang pertama adalah hamdulillah ta'ala, memuji Allah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bittaqwa. Kemudian yang ketiga adalah wasiat takwa. Wa qira'atu ayatin kamilatin mufhimah. Kemudian yang keempat adalah membaca satu ayat sempurna yang dapat dipahami. Wad du'a'u lil mu'minin fil khutbati tsaniyah. Kemudian yang kelima adalah doa kebaikan bagi kaum mukminin di khutbah yang kedua. Law taraka ruknan wahidan min hadhihi al-arkan la tasihhu khutbatuh. Kalau salah satu rukun ini ada yang tidak dilakukan, maka tidak sah khutbahnya. Wa idza kanat khutbatuhu la tasih fa salatul jum'ati la tasih. Maka dengan demikian kalau khutbahnya tidak sah, maka salat Jumatnya juga tidak sah. Fa alaihim an yu'idu al-khutbatayn marratan ukhra ma'a as-salah. Maka dengan demikian harus diulang dua khutbahnya dan harus diulang salat Jumatnya juga. Fahimna hadza aw la? Dapat dipahami? Arju an yakuna kadhalik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Thumma qala huna arkanuhuma ذكر الأركان ثم قال ويجب الجلوس بينهما فوق الطمأنينة الصلاة. Kemudian di sini penulisnya mengatakan bahwasanya wajib bagi khatib duduk di antara dua khutbah dengan tumakninah sebagaimana tumakninah salat atau di atas tumakninahnya salat. فلو خطب ولكنه لم يجلس بين الخطبتين إنما سكت وهو واقف فإن الخطبتين لا تصح. Jadi kalau misalnya seorang khatib tidak duduk di antara dua khutbah, dia berdiri, dia diam, dia berdiri, tapi dia diam, maka tidak sah khutbahnya. Jadi dia harus mungkin itu aja. بمعنى أنه لا بد أن يجلس أن يأتي بالجلوس ويأتي بالخطبة الثانية. Jadi khatib itu harus duduk setelah khutbah yang pertama, baru kemudian dia berdiri lagi untuk melanjutkan khutbah yang kedua. ثم قال رحمه الله تعالى والموالاة. Kemudian penulis mengatakan diwajibkan juga dalam berkhutbah mualah berturut-turut. أي وتجب الموالاة. Artinya wajib mualah. والموالاة معناها أنه لا يفصل بين الخطبتين بفاصل طويل. Yang dimaksud dengan mualah di sini adalah seorang khatib tidak memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan pemisah yang sangat lama. ولا يفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل طويل. Tidak memisahkan antara khutbah dengan salat Jumat dengan masa yang panjang. ولا يفصل بين كلمات الخطبة بفاصل طويل. Begitu juga tidak merenggangkan antara kata-kata dalam khutbahnya dengan masa yang panjang. ثم قال لكم بارك الله فيكم وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية. Kemudian penulis mengatakan salat berjamaah dan salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. صلاة الجماعة تكون فرض كفاية في المكتوبات الخمس. Adapun salat
Adapun salat berjamaah yang mana hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu pada salat 5 waktu. فرض كفاية في المكتوبات الخمس. أحسنتم. طيب، وصلاة الجمعة ما حكمها قلنا؟ صلاة الجمعة فرض عين. Adapun salat Jumat maka tadi kita katakan hukumnya adalah fardu ain. طيب، الجماعة في صلاة العيدين ما حكمها؟ الجماعة في صلاة العيدين ما حكمها؟ سنة مستحبة. Adapun berjamaah dalam salat Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya adalah sunnah. وكذلك في الكسوفين ما حكمها؟ سنة. وكذلك في الاستسقاء ما حكمها؟ سنة. إذن الجماعة في العيدين والكسوفين والاستسقاء والجنازة سنة. Begitu, jadi salat berjamaah dalam Idul Fitri maupun Idul Adha ataupun salat gerhana matahari maupun bulan, begitu juga dalam salat istisqa, begitu juga salat berjamaah dalam salat jenazah hukumnya adalah sunnah. الجماعة في الرواتب كأن نصلي سنة المغرب البعدية جماعة أو سنة العشاء البعدية جماعة ما حكمها؟ مباحة. Adapun salat berjamaah dalam salat rawatib ba'diyah qabliyah maka ini hukumnya mubah. صلاة ظهر مثلا خلف من يصلي عصرا ما حكمها؟ أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر ما حكمها؟ مكروهة. Hukum salat zuhur di belakang imam yang salat asar hukumnya adalah makruh. طيب، صلاة رجل خلف امرأة ما حكمها؟ Adapun salat حرام ولا تصح. Adapun seseorang laki-laki bermakmum, salat menjadi makmum dengan imamnya adalah wanita, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. إذن الجماعة قد تكون فرض كفاية. هذه الحالة الأولى. Jadi yang pertama adalah keadaan yang pertama, salat berjamaah hukumnya fardu kifayah, yaitu والجماعة قد تكون فرض عين في صلاة الجمعة. jadi salat jamaah yang fardu kifayah adalah dalam salat 5 waktu. Adapun salat Jumat, salat berjamaahnya hukumnya fardu ain. وصلاة الجماعة قد تكون سنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء والجنازة. Begitu pula salat berjamaah bisa jadi hukumnya sunnah, yaitu dalam salat 2 Id, kemudian salat gerhana yang 2 dan salat istisqa. وقد تكون الجماعة مباحة في الرواتب. Bisa jadi salat berjamaah juga hukumnya mubah, yaitu dalam salat rawatib qabliyah ba'diyah. وقد تكون الجماعة مكروهة في اختلاف صلاة الإمام والمأموم. Begitu juga salat berjamaah bisa jadi hukumnya makruh, yaitu apabila salatnya makmum dan salatnya imam berbeda. كأن تصلي الظهر خلف إمام يصلي صلاة أخرى كعصر أو عشاء. Contohnya adalah misalnya makmum salat zuhur sementara imamnya salatnya asar atau salatnya isya atau salat yang lain. أو تصلي خلف إمام فاسق مثلا يرتكب بعض الكبائر. Begitu juga salat berjamaah bisa berhukum makruh kalau salat atau bermakmum atau imamnya itu adalah fasik, yaitu orang yang mengerjakan dosa besar. وقد تكون الصلاة حرام ولا تصح. Begitu juga salat berjamaah bisa jadi hukumnya haram dan tidak sah. كصلاة رجل خلف امرأة. Kalau salat berjamaah tersebut makmumnya laki-laki, imamnya wanita. وكصلاة القارئ وهو الذي يحسن الفاتحة خلف الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. Begitu juga salat berjamaahnya haram dan tidak sah kalau orang yang qari, ya qari itu dalam mazhab Syafi'i adalah orang yang cakap dalam membaca Al-Fatihah, sementara imamnya ummi. Ummi itu dalam mazhab Syafi'i artinya adalah orang yang tidak cakap dalam membaca Al-Fatihah, maka ini juga tidak sah dan haram. ثم قال لكم والعيدان
والكسوفان والوتر سنن مؤكدات. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri, Idul Adha, dan salat gerhana matahari dan bulan, salat witir, maka ini semua hukumnya adalah sunnah muakkadah. وصلاة العيدين معروفتان عندكم. Dan tentunya salat Id dan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha telah kita ketahui semua. وصلاة الكسوفين كذلك. Begitu juga salat gerhana matahari atau bulan juga sudah kita ketahui. أما صلاة الوتر فهي ركعة في الأقل. Adapun salat witir maka minimal 1 rakaat. والأفضل أن يصليها 3. Tetapi lebih afdol kalau kita mengerjakan salat witir 3 rakaat. وأكثر الوتر 11 ركعة. Dan maksimal salat witir itu jumlahnya 11 rakaat. ويبدأ وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء. Dan dimulainya masuk waktu salat witir adalah setelah salat Isya. ويستمر إلى طلوع الفجر. Dan berlanjut waktu salat witir sampai terbit fajar. ورواتب الصلاة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. Kemudian salat rawatib qobliyah ba'diyah maka hendaknya setiap muslim menjaga dan melakukannya. وهذه الرواتب تنقسم إلى قسمين. Dan salat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam. القسم الأول الرواتب المؤكدة. Yang pertama adalah salat rawatib yang sangat dianjurkan. نقول الرواتب قسمان مؤكدة وغير مؤكدة. Jadi salat rawatib itu ada 2 macam. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang ghairu muakkadah, hanya sekedar sunnah tetapi tidak sangat dianjurkan. المؤكدة ركعتان قبل الصبح. Di antara salat rawatib yang sangat dianjurkan adalah 2 rakaat sebelum subuh, وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. فهذه رواتب مؤكدات. Dan ini tadi yang kita sebutkan adalah salat rawatib yang sangat dianjurkan. وغير المؤكدات أن نزيد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. Kemudian adapun salat rawatib yang sunnah saja tetapi tidak sangat dianjurkan adalah ini kamu Syekh, أن نزيد ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. yaitu ditambahnya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. وأن نزيد بارك الله فيكم ركعتين قبل المغرب. Kemudian 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. وأن نزيد ركعتين قبل العشاء. 2 rakaat sebelum isya juga. إذن هنا كم المجموع؟ 4 8 10 12. Jadi yang hanya sunnah tetapi ghairu muakkadah jumlahnya ada 12 rakaat. وهنا 10. Adapun yang muakkadah sangat dianjurkan adalah 10 rakaat. فهمنا هذا؟ Bisa dipahami? إن شاء الله. قال والتراويح. التراويح بارك الله فيكم تكون في رمضان. Salat tarawih, kemudian salat tarawih ini ada di bulan Ramadan. وعدد التراويح 20 ركعة. Adapun jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat. ووقت التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء. Dan dimulai waktu salat tarawih adalah setelah salat Isya إلى طلوع الفجر. sampai terbitnya fajar shadiq. واضح بارك الله فيكم. قال هنا قبل التراويح قال والضحى. Kemudian penulis di sini mengatakan sebelum tarawih tadi adalah salat duha. الضحى أقلها ركعتان. Salat duha minimal 2 rakaat. وأكثرها 8 ركعات. Maksimal 8 rakaat. وهو الأفضل. Dan 8 ini yang lebih utama untuk dikerjakan. ولو صلاها 4 فأربع أفضل من ركعتين. Maka kalau dia mengerjakan 4 rakaat kemudian 4 rakaat maka ini lebih utama. ولو صلاها 6 فالست أفضل من الأربع. Kalau dia mengerjakan 6 rakaat maka ini lebih afdol daripada 4 rakaat saja. ولو صلاها 8 فهو أفضل. Tetapi kalau dia mengerjakan 8 rakaat ini yang lebih utama lagi. ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
Kemudian dimulainya waktu sholat duha adalah saat naiknya matahari sampai tergelincirnya matahari. قال والضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. Penulis di sini mengatakan bahwasanya sholat duha dan sholat tarawih adalah sholat-sholat sunnah yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar. بهذا الأسئلة نقف على باب الصوم أو نأخذ كما تشاء. لا بأس لكن لا نستطيع أن نكمل الصوم اليوم إذا نأخذ جزءا فقط. طيب نكتفي حتى ننظر الأسئلة ربما توجد الأسئلة. طيب baik, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Cik, bismillah. Ya, bagi teman-teman jika ada yang ingin bertanya seputar hal-hal yang telah dibahas oleh Syekh dari baik teman-teman yang hadir secara offline maupun teman-teman yang hadir juga di Zoom atau di YouTube, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Syekh dan Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Sini ada beberapa yang saya ingin tanyakan terkait batalnya sholat. Tadi ada yang berbicara dengan sengaja. Terus kalau Nah, asma'ukum. Kalau misalnya ada ria gitu, Ustaz. Baru kita kan itu pasti sengaja, Ustaz, baru gitu. Itu apakah batal atau tidak, Ustaz? Terus ini tadi ada yang uzur sholat Jumat, Ustaz. Itu kan ada yang sakit. Itu sakit yang bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa sariawan itu bisa nggak, Ustaz? Kan itu sakit juga. Ya mungkin itu aja, Ustaz, yang saya tanyakan. ماذا يقول؟ طيب في سؤالان. نعم. الأول يعني لو شخص يصلي ثم في شيء في يعني ممكن يعني شيء في حلقه ثم هكذا يعني هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. هذا التنحنح لا تبطل به الصلاة إلا إذا ظهر منه حرفان. أما فقط تنحنح بدون حروف لا تبطل الصلاة. Jadi kalau kita berdehem gitu ya, gitu kan, itu tidak membatalkan sholat kecuali kalau terang ada dua huruf. Nah, itu baru batal. Tetapi kalau tidak terang ada dua huruf itu tidak membatalkan sholat. Thumma soal atsani yani ma dhabitul marad alladhi yu'dzar fi tarkil jum'ah. Hal yakni مثلا sariawan hada yakni fi ini hada hal hadzal marad yakni هذا الذي هنا فقط. المرض الذي يعذر فيه من الجمعة هو المرض الذي فيه مشقة مثل مشقة المشي في المطر إلى المسجد. Standar sakit yang dapat menjadi uzur sehingga seseorang gugur kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat adalah sakit yang sakit yang kemudian membuat seseorang tersebut sulit untuk datang sholat Jumat, sebagaimana uzur hujan sehingga seseorang itu sulit untuk datang ke masjid. Itu standar atau dhabit, standar sakit yang membolehkan seseorang tidak sholat Jumat. Fahimna? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertanya, semoga Ustadz dan Syekh diberi lindungan oleh Allah fi khairin wa lutuf afiyah. Pertanyaannya, ini biasanya ketika sholat subuh ya, karena di Mahat ini kadang-kadang di hari Senin dan Kamis itu kan ada tahajud jamaah kan. Nah itu sholat subuhnya kadang-kadang ngantuk gitu. Dan ketika sholat subuh kadang-kadang gini-gini sampai hilang entah baca apa gitu. Itu apakah itu membatalkan sholat gitu. Terus yang kedua, tadi kan diantara yang membatalkan sholat adalah tekanan najis dan tidak langsung dibuang gitu. Tapi kalau kekenannya di tempat-tempat yang sulit dijangkau gitu, seperti di khalf di punggung ini kan, nggak sampai gitu. Itu apakah gimana cara standar lamanya menghilangkannya gitu? Syukran, jazakallahu khair. كذلك في سؤالان يعني الأول يعني من يصلي
مثلا في صلاة الصبح ثم ينعس حتى يطأطئ رأسه أو ممكن حتى يعني لا يدري ما يقوله في الصلاة، هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ إذا كان هذا الشخص قائما أي في حالة القيام وأصبح لا يسمع الكلام، أي لا يسمع قراءة الإمام، ليس يسمع ولا يفهم، لا يسمع، فهذا يعتبر نائما تبطل صلاته. أما إذا كان في حال تشهد مثلا كأن يكون جالسا ممكنا محل جلوسه فلا تبطل الصلاة. Nah. Jadi kalau misalnya sholat ngantuk ya, atau mungkin sampai dia itu tidak mendengar suara imam lagi, ngantuknya, tidurnya tidak sampai tidak mendengar suara imam lagi, apa yang dibaca oleh imam, maka itu dapat membatalkan sholat. Ini kalau dalam keadaan berdiri, tidurnya dalam keadaan berdiri. Tetapi kalau dalam keadaan tasyahud misalnya saat duduk kemudian dia tidur, maka itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ini seakan-akan kembali lagi kemarin yang membatalkan wudhu, yaitu duduk yang membatalkan wudhu seperti apa. Ini kembali kepada hal tersebut, bisa dicek lagi catatannya. ثم السؤال الثاني يعني لو وقع النجاسة في مكان الذي يصعب تناوله يعني ممكن هنا يعني في الخلف يعني نعم كيف يعني يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته من أولها لو لا يعلم أن في خلف هذا. إذا علم بعد الصلاة يعيد الصلاة من أولها. من صلى وعليه نجاسة وهو لا يعلم بطلت صلاته يعيدها من أولها. نعم. Jadi misalnya sholat ya, kemudian jatuh najis di tempat yang mungkin sulit untuk kita untuk kita capai, maka pada saat itu dia hendaknya memutus sholatnya, dia bersihkan dulu bajunya, kemudian baru dia sholat lagi, mengulang sholatnya. Nah. Jadi seandainya mungkin dia tidak tahu di belakangnya ada najis, tetapi setelah sholat dia tahu, lihat ada najis, maka tetap sholatnya batal, dia harus mengulangi sholatnya. Paham? Nah. Cek, pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Zoom. Bismillah. Assalamualaikum Syekh. Maaf bertanya bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam menjalankan sholat. Kadang pada sholat ada saja pikiran yang melintas. Mohon sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani soal matariqah li نخشع في الصلاة يعني ممكن كثير من الأحيان يعني نفكر كثيرا كيف طريقة للخشوع. إذا جاهد المسلم نفسه أن يفهم ما يقوله من أذكار وما يتلوه من قرآن فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تجلب الخشوع في الصلاة. Kalau seseorang berusaha sekuat tenaganya untuk bisa memahami apa yang ia baca dalam sholat, zikir-zikir sholat yang dia baca, dia berusaha memahaminya, ataupun ayat-ayat Quran yang ia baca dalam sholat, maka ini adalah salah satu cara dan salah satu sebab kita bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Wa idza 'alima al-muslimu anna Allah 'azza wa jalla madaha al-khashi'ina fi salatihim fa innahu sayakhsha'u fi as-salah. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian seandainya seorang muslim mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat, maka tentu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk khusyuk dalam salat. Allah taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. وإذا علم المسلم أنه لا يثاب على صلاته إلا على ما خشع فيه فإنه سيخشع في الصلاة. Dan seandainya seorang muslim mengetahui bahwasanya kadar pahala yang akan didapatkan dari salatnya adalah sejauh mana dia khusyuk dalam salat, maka hendaknya dia berusaha untuk khusyuk dalam salatnya. Cek, bismillah. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman?
Satu lagi ya, kira-kira. Bismillah, Syekh, Ustadz, Ana mau bertanya. Tadi di poin pertama, poin kedua kali ya, yang bergerak saat sholat, apabila kita sholat berjamaah tapi kan 2 orang nih, Ustadz. Ana contohin berdiri ya, Ustadz ya. Misalnya sholat jemaah berdua, lalu di belakang ada yang ikut. Tanpa sadar kita bergerak misalnya 2 kali gitu, untuk menjauhkan diri dari imam kan, memisahkan shaf. Nah itu hukumnya seperti apa? Karena sering terjadi kalau kita lagi sholat berdua terus ada yang ikut, kita kan nggak sadar tuh kadang sampai 2 kali atau lebih seperti itu, Ustaz. Terima kasih. يعني لو مثلا يعني نصلي جماعة اثنان نصلي جماعة ثم جاء واحد ثم المأموم هذا المأموم الأول يعني يتأخر ويمشي خطوتين متواليتين يعني بغير عمد يعني هل يصح؟ إذا مشى خطوتين الصلاة لا تبطل، إنما تبطل الصلاة إذا مشى 3 خطوات متواليات. Kalau melangkahnya itu cuma 2 langkah saja, ya bukan 3. Kalau 2 saja maka tidak batal. Yang batal itu kalau 3 secara berturut-turut, 3 berturut-turut batal. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Syekh, satunya itu bagaimana? Kalau dia 1 kaki kanan, kaki kiri ke sampingnya itu masih 1. Tapi kalau kaki kanan atau kita contohkan mundur, kaki kanan mundur, kaki kiri mundur lagi, tidak di sampingnya kaki kanan, tetapi kaki kiri mundur ke belakangnya lagi, itu 2 secara berturut-turut. Jadi kalau 2 berturut-turut intinya tidak batal. Kalau 3 berturut-turut baru batal. خلاص habis cukup موجود نعم شيء terakhir mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendoakan mudah-mudahan Ustadz diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, pertama apa hukum najis itu yang tidak kelihatan? Misalkan pas kucing itu duduk di tikar tempat sholat itu, apakah itu atau di pantatnya ada kotoran, apa itu najis? Kemudian yang kedua, batasan najis itu sekecil apa gitu? Atau apakah taiknya lalat juga najis? Gitu, cukup sekian. يعني لو ما ضابط النجاسة ما حكم النجاسة الذي لا يرى مثلا يعني هو يمثل بالكت مثلا جلس في سجادة ولا ندري يعني ممكن في دبر الكت يعني في نجاسة يعني. نعم. فعلى كل حال إذا كنت تشك في نجاسة مكان هل أصابته نجاسة أو لا، الأصل عدم النجاسة، الأصل بقاء الطهارة، إلا إذا رأيت النجاسة أو شممت لها ريحا أو وجدت لها طعما فيما يطعم فحينئذ تعرف أن هذا نجس، وإلا فالأصل بقاء الطهارة للثياب، بقاء الطهارة للماء، وقس على هذا. Jadi ala kulli hal yang harus kita pahami kaidahnya adalah selama kalau kita ragu-ragu apakah ada najis di suatu tempat atau tidak, maka pada asalnya hukumnya tidak ada najis. Kalau kita ragu-ragu. Jadi selama kita tidak melihat ada najis atau kemudian kita tidak mencium ada bau najis atau kita tidak merasakan ada najis dalam makanan contohnya, maka pada saat itu tidak ada najis, kecuali kalau kita lihat atau kita cium ada baunya atau kita rasakan ada rasanya. Jadi begitu. Kemudian yakni hal yakni ma yakhruj min adz-dzubab yakni hal yani najasa. ما يخرج من الذباب. نعم. نعم. ما يخرج نعم. روث الذباب نجس، بل الروث من جميع الحيوانات نجس، لكن
قليله مما يعفى عنه. Jadi kalau kotoran lalat itu najis. Bahkan semua kotoran binatang itu najis. Semua kotoran binatang itu najis. Tetapi kalau hanya sedikit saja, maka itu dimaafkan, tidak masalah. Bismillah. Alhamdulillah, mungkin kami cukupkan ya sesi tanya jawab kita pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa yang kami mohonkan untuk dipimpin langsung oleh Syekh. Tafadhol Syekh. Allah yahfazkum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu أنت خالق السماوات والأرض لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا عزيز يا غفار أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تصلح قلوبنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم استرنا، اللهم ارحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا الله أن تثبتنا على دينك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. Sebelumnya jazakumullah khair kepada Syekh dan juga Al-Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya ucapkan mohon maaf atas segala sikap, ucap dan juga buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.